Halo, kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan kontrol akustik lingkungan ya. Kalau video sebelumnya saya sudah membicarakan tentang akustik lingkungan secara umum, konsep-konsep dasarnya seperti apa. Jadi beberapa aspek yang mempengaruhi akustik lingkungan itu yang pada dasarnya dalam sebuah habitat tertentu, dalam lingkungan binaan tertentu. Maka kali ini saya lebih fokus pada proses kontrol atau rancangan kontrol dari akustik lingkungan tersebut. Kalau kemarin menjadi bagian dari pembahasan, sekarang akan kita bahas secara spesifik tentang rancangan kontrol ini. Tentunya tujuan dari materi ini adalah memberikan tuntunan atau panduan ketika kita pada proses perancangan arsitektur itu dengan melakukan pengendalian aspek-aspek apa saja yang bisa mempengaruhi proses akustik. Jadi kondisi lingkungan kita itu tentu akan memberikan dampak yang besar ketika kita tidak melakukan pengendalian terhadap faktor akustiknya, dan itu bisa sangat mengganggu kalau memang kita tidak memperhatikan secara khusus ya. Nah, pada materi ini kita khususkan untuk membahas atau mengontrol atau membantu Anda untuk mengontrol rancangan akustik lingkungan tersebut. Pada prinsipnya bahwa dalam sebuah konsep akustik, ketika kita merancang sebuah bangunan itu sebenarnya melakukan pengendalian terhadap terhadap bunyi yang ada di luar, yang tentunya di luar itu tidak mungkin tanpa ada bunyi ya. Pasti ada bunyi yang melatar belakangi ketika aktivitas itu semua berjalan, karena di luar gedung itu aktivitasnya mungkin sangat beragam dan banyak sekali, dan mungkin kita tidak bisa hitung sampai berapa sumber suara itu bisa muncul ya. Sumber suara bisa muncul mulai dari yang alami maupun yang artifisial yang dibuat oleh manusia sendiri yang sedang beraktivitas, ataupun dari alam ya, binatang ataupun yang lainnya yang bisa mempengaruhi aktivitas kita di dalam ruang itu sehingga jadi terganggu ya. Banyak sekali sumber-sumber suara yang mungkin tidak kita inginkan yang bisa masuk ke dalam aktivitas kita di dalam ruang atau dalam bangunan ya. Seperti yang saya lakukan ini, mungkin juga ada beberapa bunyi-bunyi yang masuk yang bisa mempengaruhi proses studio rekam yang saya lakukan ini. Dan tentunya itu jika pada tahap tertentu itu akan harus dikendalikan ya, harus dikendalikan dan tidak boleh mengganggu aktivitas kita. Nah, apa saja kira-kira sebenarnya ya. Jadi kisi-kisi yang saya berikan ini mungkin bisa membantu, meskipun tidak 100% bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi pada prinsipnya pada proses perancangan itu paling tidak kita bisa membantu mengurangi proses penetrasi bunyi-bunyian atau sumber bunyi itu yang mungkin mengganggu pada aktivitas kita. Dengan mengatur beberapa item ini yang akan saya jelaskan ini, saudara bisa meminimalisir faktor sumber bunyi yang melakukan penetrasi pada ruang kita ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa
proses proses akustik ya, mulai dari sumber suara, kemudian ada proses perambatan, kemudian penerimaan. Itu terjadi ketika ada proses ini terjadi ya. Jadi kita bisa melakukan pengendalian pada paling tidak 3 kategori aspek ini ya: sumber bunyi, perambatan, dan penerimaan. Jadi sumber bunyi itu bisa kita tekan dengan mengecilkan dampak kekuatan suara pada sumber bunyi itu. Jadi harus ditekan sebesar mungkin kalau memang itu memungkinkan ya. Kalau itu memungkinkan. Jadi penekanan pada sumber bising itu bisa dilakukan jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya kita harus melakukan secara pasif ya. Jadi tidak menyangkut pada sumber bunyinya, tapi pada aspek-aspek yang menjadi properti kita. Jadi sumber bunyi umpamanya sumber bunyi yang pada kendaraan di luar yang berlalu lalang itu mungkin kita tidak bisa kendalikan secara sumber bisingnya ya. Jadi itu given yang harus kita terima. Jadi itu harus. Tapi ketika ada sumber bunyi yang bisa kita kendalikan dari dalam, di dalam site kita ada sumber bunyi, genset ada di dalam site kita. Sumber bunyi dari genset ini bisa kita kendalikan, maka kita bisa melakukan penekanan pada sumber bisingnya. Jadi kita kurangi dengan memberikan peredam dan lain-lain. Yang kedua, melalui perencanaan ini bergerak dari skala yang besar dulu ya. Skala yang besar, saya berbicaranya dari skala yang besar, dari skala kota dulu. Jadi melalui perencanaan kota yang baik. Jadi ada pengaturan zoning dalam pengendalian perencanaan itu biasanya ada ya. Dan ada pengaturan sistem lalu lintas, reduksi dan lain-lainnya. Dan kemudian ada lebih kecil lagi perencanaan tapak dan rancangan arsitektur, kemudian melalui rancangan struktur ya, rancangan struktur dan kemudian mekanikal yang baik dan konstruksi penginsulasi bunyi. Jadi dari ini akan saya jelaskan satu persatu nanti secara atomik di slide berikutnya. Tapi secara prinsip ada paling tidak 7 ini bisa kita kendalikan ya, dari mulai yang besar. Kalau kita ini wilayahnya memang berbeda-beda ya. Perencanaan kota itu biasanya pada pemerintah daerah, dan perencanaan tapak itu bisa dikendalikan oleh perancangan kita sendiri sebagai arsitek. Perancangan termasuk melalui perancangan arsitektur bangunannya ya. Kemudian rancangan struktur, mekanikal dan insulasi bunyi ini lebih cenderung pada lokasi-lokasi atau bagian-bagian yang lebih spesifik. Nah, kita bicara tentang prinsip penekanan pada bunyi di sumber bising ya. Seperti saya jelaskan di awal tadi, gambaran di awal bahwa ada 3 komponen, ada sumber bunyi, kemudian rambatan suara dan sensor penerima. Nah, penekanan sumber bising berarti pada sumber suara ini. Ya, sumber suara ini bisa kita tekan sebenarnya dengan mengecilkan. Biasanya sumber suara itu akan seiring dengan jumlah atau intensitas aktivitas dari kegiatan tersebut ya. Jadi sumber suara ini bisa kita kecilkan. Kalau aktivitas tidak bisa kita kecilkan, maka kita harus membuat perimeter atau pelindung ya, atau peredam yang bisa mengurangi keluarnya sumber suara ini. Kemudian rambatan suara ini kita bisa mengatur sebenarnya ya, penekanan sumber bising ini dengan menjauhkan ya.
dengan jaraknya yang dijauhkan, maka rambatannya juga semakin mengecil, karena rambatan ini sangat tergantung dengan jarak, ya, dengan jarak. Jadi yang diterima di sensor ini bisa lebih kecil ketika ini jaraknya dijauhkan. Itu pada penekanan sumber bising. Jadi penting untuk melakukan penekanan pada sumber bising jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa kita kendalikan, kita kontrol untuk sumber bisingnya ini. Jadi seperti itu tadi, sumber bising ini pada item yang kedua, melalui perencanaan kota yang baik. Ya, di sini ada pengaturan zoning untuk perumahan industri, pengaturan sistem lalu lintas, pengaturan noise level untuk mesin. Nah, pada waktu kita membuat master plan, ini saya contohkan saja, ya, kita contohkan ada sebuah master plan kota baru, ya. Nah, pada perencanaan master plan kota baru ini tentunya kita akan bisa melihat zona-zona, ya. Kalau pengaturan zoning untuk perumahan industri dan lain-lainnya itu biasanya disendirikan, ya. Bahkan dalam sebuah konteks komunitas perumahan saja, ya, karena kawasan itu biasanya ada kawasan yang untuk industri, kemudian ada kawasan hunian, kemudian ada kawasan hiburan dan lain-lainnya. Itu dalam kawasan hunian saja pun mereka juga biasanya memperhatikan, mengontrol pola-pola bising itu berdasarkan privasi masing-masing hunian, ya. Ya, biasanya ada beberapa klien yang memang sangat ingin posisi itu hening, tidak terlalu banyak penetrasi bunyi, ya. Nah, tentunya itu bisa dikendalikan dengan proses zoning ini. Nah, sekalian proses zoning juga mengendalikan lalu lintas. Jadi, lalu lintas ini, infrastruktur ini juga akan menentukan posisi akustik dari masing-masing tempat. Jadi rumah-rumah yang berada di pinggir jalan besar biasanya mempunyai penetrasi bunyi yang cukup besar, makanya itu menjadi selling point tersendiri biasanya. Nah, makanya untuk daerah-daerah yang utama, yang sirkulasi utama, jalan-jalan utama biasanya digunakan untuk daerah-daerah untuk fungsi-fungsi yang komersial dan lain-lainnya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang hunian biasanya pada jalan-jalan yang cukup sekunder atau tersier, ya, yang tidak untuk jalan transit atau jalan penghubung, tapi adalah jalan-jalan yang hanya dipakai untuk akses ke perumahan saja. Nah, sedangkan yang jalan-jalan yang untuk akses penghubung transit itu biasanya untuk wilayah-wilayah komersial atau publik. Ya. Nah, itu biasanya jalan-jalan yang besar itu ada fungsi-fungsi bangunan publik di sana. Nah, ini termasuk pengendalian itu, ya. Kemudian peraturan noise level untuk mesin, ya. Noise level itu berarti dari sisi kebijakan, ya, kalau itu. Nah, ini mungkin jadi sesuatu yang cukup rumit pada skala besar. Cuman perancangan ini sebenarnya dilakukan secara gradual, ya, dengan melakukan controlling masing-masing aspek ini dengan sebuah tim perencanaan, ya. Karena ini perencanaan yang biasanya ada disiplinnya juga yang berkaitan dengan arsitektur. Kemudian melalui perancangan tapak ini bergerak ke yang lebih kecil lagi, ya, spesifik. Kalau tadi kota, ya, besar pada skala besar, maka
Ini pada skala yang lebih kecil lagi. Seperti prosesnya sebenarnya sama, ada sumber suara, ada perambatan, dan ada penerima ya. Jadi pengaturan melalui tapak ini juga memperhatikan sumber suaranya, umpamanya ini daerah jalan, kemudian ini bangunan ya, atau ruang-ruang, maka usahakan bisa mengendalikan, karena sumber suara tidak bisa dikendalikan, maka kita mengendalikan dengan membuat barrier, ya, membuat penghalang. Ya, penghalang ini banyak, bisa berupa vegetasi ataupun komponen-komponen elemen arsitektur lainnya ya. Ya, bisa elemen lanskap lainnya yang bisa dipakai. Intinya karena energi ya, dia materi, maka juga dapat dipantulkan dan dihalangi, diserap. Pengaturan masa-masa bangunan. Nah, masa bangunan itu dengan melakukan pengaturan yang tidak accepted ya, maksudnya jangan dirancang untuk justru menerima bunyi ya dengan baik, tapi dari luar maksudnya, tapi usahakan untuk bisa melakukan proses kontrol itu dengan sifat-sifat materi tersebut bisa dipantulkan, bisa diserap, bisa ditransmisikan dan lain-lainnya. Dengan kondisi yang seperti ini, mungkin bunyi juga tidak bisa diterima dengan bagus sampai belakang karena adanya pola yang acak, ini salah satunya ya. Juga jangan membuat massa yang melebar untuk menerima bunyi ini ya. Nah, itu tadi yang saya bilang accepted itu ya, cenderung menerima bunyi ya. Jadi diatur. Kemudian juga jaraknya ya, masa bangunan jaraknya bisa melalui jarak bisa dikendalikan ya, melalui jarak. Jadi bisa melalui jarak dan sistem barrier ini ya, penghalang ya, penghalang itu tentunya itu sangat berpengaruh pada penataan massa nanti, penataan tapaknya itu. Nah, memang topiknya ini di penataan tapak supaya bisa dikendalikan ya, sumber suara tidak terlalu bising. Nah, kemudian melalui rancangan arsitektur, jadi kalau tapak tadi kita bisa masuk ke wilayah yang lebih spesifik pada perancangan bangunannya ya. Berarti rancangan arsitektur berarti bangunannya maksudnya. Nah, prinsipnya sebenarnya sama pada waktu perancangan tapak, perancangan tata kota. Zoning, penempatan itu juga menjadi fokus untuk diatur. Ya, sama di tapak ini sebenarnya zoning juga dilakukan ya. Pengaturan masa bangunan ini termasuk zoning. Nah, zoning orientasi yang memisahkan bising dan tekanan bising. Jadi daerah-daerah yang bising, umpamanya sumber suaranya di sini, ini yang kuning, bangunan kuning ini mempunyai fungsi atau kegunaan yang tidak terlalu mempermasalahkan masalah bising. Nah, sedangkan yang merah, bangunan merah ini dengan sangat protektif terhadap masalah bising. Jadi ditempatkan di jarak yang lebih jauh dari sumber bunyi. Jadi saudara harus identifikasi pada beberapa fungsi-fungsi yang secara privasi membutuhkan ketenangan ya, dalam site itu sudah ditempatkan di bagian belakang atau bagian yang tidak mudah untuk dipenetrasi sumber suara. Dan melalui rancangannya di bangunan untuk menambahi kontrol bunyi, maka bukaan yang di bagian sini kuning ini ada di bagian belakang ini, sedangkan bangunan yang belakang ini dengan
melakukan kontrol pada bukaan yang di sini supaya ditempatkan insulasi yang cukup supaya bunyi yang merambat ke sini juga dikurangi. Jadi insulasi pada bukaan dan posisi bukaan itu harus diatur. Jadi kalau ini posisi bukaan ditempatkan di sini, sedangkan ini karena posisi bukaannya harus menghadap sini, maka insulasinya harus diterapkan dengan baik. Jadi dikendalikan melalui insulasi. Yang di dalam ruang itu kita kendalikan yang menghindari lantai split ini. Tapi ini tidak mutlak ya. Jadi kalau memang fungsinya untuk efisiensi ruang, biasanya lantai split itu kan dibutuhkan. Tapi ketika itu tidak dibutuhkan, ya tidak perlu di split level seperti ini ya. Jadi langsung satu lubang itu biasanya ya. Tidak ada lantai setengah seperti ini. Karena ini akan membuat rambatan itu jadi lebih mudah, karena lubangnya lebih banyak ya kalau split itu. Kalau yang tidak split ya one way gitu ya bisa langsung mengurangi ya. Melakukan penyerapan bunyi, yaitu tentunya menyangkut material-material yang dipakai di dalamnya ya, pakai dalam bangunan ini. Nah, sekarang pada aspek-aspek yang spesifik pada bagian-bagian perancangan bangunan itu tadi ya. Jadi kalau kota, kemudian tapak, kemudian bangunan arsitektur secara umum, sekarang melalui aspek-aspek yang mendukung pada proses perancangan arsitektur seperti rancangan struktur. Rancangan struktur ini meskipun Anda sebagai arsitek mungkin perlu mengetahui bahwa struktur itu akan berpengaruh pada bising pada bangunan, karena adanya proses bising impact ya. Ada proses konduksi energi ya. Energi bunyi ini karena dia materi yang termasuk energi, maka dia akan merambat ya, proses konduksi melalui struktur. Nah, pengaturan melalui rancangan struktur ini biasanya berefek atau didapatkan dari sumber-sumber suara yang akibat seperti lift ya, dan genset itu. Makanya biasanya dia ditempatkan pada bagian bawah ya, bagian bawah genset, struktur dan lain-lainnya. Ruang kendali yang menghasilkan getaran motor itu biasanya di bagian bawah ini, atau juga disendirikan dibuatkan ini. Nah, ini untuk menghindari bising impact. Ini untuk mengetahui saja, tadi secara spesifik detail itu akan secara strukturnya ya. Kalau ini secara asas sistem akustiknya kita mengetahui hal ini, maka nanti dikendalikan dengan menempatkan sumber-sumber bising yang menghasilkan bising impact itu terhadap melalui rambatan struktur itu dengan pengelolaan bagian atau zonanya. Seperti lift itu motor ya, ada motornya, dan itu getarannya besar kalau tidak ada peredam. Makanya biasanya dia ditempatkan di mempunyai selubung khusus untuk bisa meredam itu. Selain karena kebutuhan secara teknis ya. Nah, kemudian ada rancangan ME ya, mechanical electrical, biasanya juga menghasilkan getaran ya, getaran. Nah, karena pokoknya yang berdasar ada motornya, karena mesin penggerak itu biasanya ada motornya. Semua motor itu nanti akan menghasilkan getaran. Nah, getaran itu akan menghasilkan bunyi ya. Ya, definisinya kan seperti itu. Jadi bunyi itu kan getaran, akibat getaran ya. Jadi seperti rancangan mechanical system ini seperti
apa eh, apa mesin pada AC ya, mesin AC yang disebarkan melalui pipa ducting ya. Ini biasanya menghasilkan getaran karena di sini ada motor pasti ya, karena untuk mendorong udara segar itu melalui pipa-pipa ini kan pasti ada motor penggeraknya untuk mendorongnya ya, memompa, membuat tekanan sehingga sampai pada ujung-ujung lubang outlet AC-nya ini. Nah, selain rancangan ini dengan memilih mesin yang relatif tenang, kemudian mesin dengan getaran tinggi diletakkan di bawah struktur ya, seperti ini. Jadi di bawah ya, jangan di atas. Kalau di atas getarannya tambah gede karena ada momen yang berjalan di sana ya. Ada proses momen secara struktur karena posisinya berada di atas ini. Nah, kemudian pipa ducting juga dirancang untuk tidak merambatkan getaran. Biasanya ini dengan menggantung nih ya, sebenarnya ini juga mengurangi getaran ya. Karena kenapa kok digantung-gantung seperti ini? Karena kalau nempel nih ya pasti getarannya langsung ke struktur ya. Jadi untuk mengurangi biasanya seperti ini, salah satunya juga digantung ini adalah untuk meminimalisir getaran yang merambat ke ini bagian ini. Jadi kalau ini secara diagramatik seperti ini tempat bergantungnya biasanya balok atau lantainya. Ini ada selingnya yang besi baja yang digantung untuk mengaitkan ducting ini, dan di sini juga masih ada peredam-peredam yang dijalankan baik di sambungan dengan beton ini maupun di ductingnya sendiri. Nah ini juga ini biasanya berlaku untuk sistem ME yang besar-besar ya, seperti bangunan-bangunan tinggi dan lain-lainnya. Kalau bangunan-bangunan yang rendah mungkin low rise mungkin tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada kapasitas yang besar seperti ini ya, kecuali mungkin tertentu ya, untuk fasilitas-fasilitas hiburan dan lain-lainnya ya, yang meskipun 2 lantai tapi di sana ada genset, juga ada ducting mungkin yang digunakan karena untuk menggunakan AC sentral supaya lebih hemat. Kalau sudah ada ducting berarti pasti ada AC sentralnya di sana ya, yang dikendalikan pada titik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah dengan konstruksi insulasi bunyi. Ini langkah yang terakhir karena langkah ini dilakukan pada fokus pada titik yang membutuhkan insulasi bunyi yang cukup besar ya. Jadi ruangan-ruangan berupa ruangan biasanya ya, berupa ruangan ini yang membutuhkan insulasi bunyi. Di sana dirancang baik pada permukaan sambungan dinding maupun pada volume ruang yang ada di dalamnya ya, volume ruang dengan konsep seperti banyaknya celah ya, porositas pada yang acak, yang tidak ini juga intinya sebenarnya porositas ya. Jadi pelubangan-pelubangan itu penting untuk meredam bunyi ya. Makanya banyak plafon akustik seperti ini yang Anda lihat di atas ini, gambarannya ada plafon akustik yang memang dirancang untuk meredam ya, selain pada dinding-dinding ya. Pada dinding-dinding ini mungkin ada panel-panel akustik yang menyerap ya. Selain dinding luasnya juga dinding hiasan ini juga merupakan panel akustik.
Nah, pada sambungan-sambungan ini sebelum permukaan di dalamnya, volume ruang di dalamnya, maka di sambungan-sambungan seperti diagram ini dilakukan rancangan dinding yang meredam dari sumber dari luar ya, untuk mencegah transmisi atau aliran bunyi, energi bunyi yang masuk, yang saling mempengaruhi ruang ini. Nah, ini digunakan partisi-partisi atau rancangan dinding yang spesifik ya. Selain mungkin biasanya prosesnya didahului dengan dinding yang existing, yang biasanya untuk memang kekuatan untuk kepentingan struktur ya, bentuk struktur, kemudian baru diselesaikan. Setelah itu selesai, baru diselesaikan dengan proses penambahan atau perancangan lanjutan untuk akustik yang khusus ini dengan melakukan penambahan insulasi ya, penambahan bahan-bahan insulator yang digunakan untuk ini. Jadi itu ada sekitar 7 caji yang bisa kita perhatikan untuk mengendalikan rancangan kita, rancangan dari desain bangunan kita itu, supaya itu bisa lebih lebih bisa meredam. Jadi lapisan-lapisan yang bisa dikendalikan itu mungkin kalau dalam sistem akustik bisa jadi cukup rumit lapisan-lapisannya seperti yang ini ya, yang saya perlihatkan ini. Dalam sistem akustik bisa, kalau memang dibutuhkan sangat urgen dan penting sekali, ini bisa jadi sangat banyak lapisan-lapisan yang harus digunakan atau dirancang untuk menginsulasi bunyi, perambatan bunyi itu ya. Sehingga pada waktu kita membuat sebuah rancangan ini, rancangan bangunan itu pada prinsipnya kita akan dibuat menjadi sebuah proses khusus atau aktivitas khusus untuk melakukan insulasi bunyi ini. Tapi secara keseluruhan bahwa langkah-langkah pada proses perancangan bisa dilakukan sini. Kalau Anda hanya melakukan pada perancangan tapak, mulai tapak, maka ya mulai 3 sampai 7 ini bisa dilakukan. Ya, kalau mulai dengan perencanaan kota yang luas, mulai dari awal, yang kalau hanya untuk daerah tapak ini, yang 2 ini diabaikan, diterima sebagai given. Yang lainnya bisa Anda lakukan untuk mengecek ya, melakukan cek dengan kisi-kisi ini. Jadi setelah melakukan prosesnya kalau yang 1 sampai 4 ini, 1, 3, 4 pada tapak itu ya, itu dilakukan pada waktu Anda membuat pre-design itu ya, mulai membuat awal-awal itu, membuat preliminary design ya, pada waktu Anda membuat rancangan awal-awal itu harus dikendalikan di sana, yang 1 sampai 4 ini. Nah, kalau yang 5 sampai 7 itu biasanya dikendalikan ketika kita sudah mulai masuk pada perancangan gedung atau bangunan ya, kita sudah mulai masukin. Dan terutama yang terakhir biasanya pada waktu interior itu ya. Interior itu mungkin langkah yang terakhir untuk mengendalikan proses insulasi pada bangunan, pada ruang tertentu ya, pada ruang tertentu. Jadi itu yang mungkin bisa Anda terapkan untuk mengendalikan rancangan ya, untuk mengontrol rancangan akustik terhadap bangunan, sebuah bangunan.
itu supaya pada waktu setelah selesai itu tidak terlalu banyak modifikasi atau penyempurnaan yang butuh effort yang lebih besar ya. Jadi fungsinya sebenarnya ini untuk mengurangi supaya usaha melakukan insulasi itu tidak terlalu banyak pada waktu akhir perancangan, karena akhir perancangan biasanya karena ini ruangnya rancangan arsitektur, maka perancangan bangunannya ya building baru nanti pada setelah itu kan ada proses perancangan ruang dalamnya yang terakhir itu, yang supaya perancangan ruang dalamnya itu tidak memakan banyak usaha untuk menginsulasi ya, maka ini dikurangi pada saat perancangan bangunan ini. Jadi Anda sudah melakukan proses perancangan ini secara pasif pada aspek akustiknya. Prinsipnya seperti itu. Semoga informasi ini bisa memberikan banyak masukan pada waktu proses perancangan Anda. Tetap di channel ini untuk mengikuti informasi-informasi perancangan yang lebih spesifik. See you.